Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mohon maaf ini mengganggu kegiatan Bu Enda dan Bu Radina. Jadi kali ini adalah wawancara kita hasil daripada observasi. Jadi dari kegiatan observasi Bu Enda dan Bu Radina ada beberapa catatan yang ada dengan saya kan gitu. Yang pertama tentang pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan kan mestinya kalau kita biasa di tatap muka itu kan kita pakai salam, kemudian mengabsen, terus kemudian ada mengingatkan kembali materi yang lalu sebelumnya. Nah, gitu kan. Kalau tatap muka kan kita biasa seperti itu. Nah, jadi di menggunakan Google Classroom juga saya harapkan juga seperti itu. Jadi kita bertanya pada siswa sebelum mulai, kita bertanya pada siswa materi yang sudah kita pelajarin, walaupun hanya satu soal yang singkat gitu ya, yang siswa bisa mampu menjawab dan berdiskusi di forum gitu. Kan ada ya itu ya, itu bisa seperti itu kan, dilakukan seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran. Ya. Kita juga harus menyampaikan kepada siswa tujuan pembelajaran kita. Ya, bisa diketik aja tujuan pembelajaran kita apa, ketik. Nah, gitu. Dikirim, diposting ke siswa. Kemudian pada waktu kegiatan inti itu Bu Endar, Bu Radina hanya memberikan video, kemudian siswa menyimak video tersebut, nah gitu kan. Setelah itu baru siswa diminta untuk menanggapi kan. Nah, di sini juga kalau bisa di kegiatan inti ini Bu Radina dengan Bu Endar memberikan pertanyaan bukan tugas ya, pertanyaan pada siswa tentang materi yang dia pelajarin kan itu. Pertanyaan tersebut yang bisa didiskusikan dengan siswa, antar siswa bisa berdiskusi kan gitu ya. Gitu. Bisa. Nah, akhirnya yang saya harapkan saintifik tuh berjalan, terlaksana tetap kita menggunakan Google Classroom ya. Kalau di tatap muka, kegiatan tatap muka kan mudah saja kita melakukan kegiatan saintifik dengan siswa disuruh membaca, mengamati, kemudian dikasih pertanyaan, kemudian siswa saling berdiskusi kan gitu kalau di tatap muka. Tapi kalau di Google Classroom harapan juga seperti itu. Jadi setelah siswa mengamati video atau PowerPoint yang kita buat, kita kasih pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan yang pertanyaan itu bisa didiskusikan di forum gitu kan. Siswa menjawab pertanyaan kita kan gitu. Nah, di situ juga kita bisa melihat keaktifan siswa, kemudian kita bisa melihat mereka mau saling memberi, saling berinteraksi isi kan gitu ya ini. Nah, jadi itu nanti akan terlihat ya, pembinaan karakter itu di situ akan terlihat jika kita itu. Jadi yang kan nggak ada ya, saya perhatikan ya. Nanti bisa Bu Enda dengan Bu Radina menyanggah apa yang saya lihat itu ya. Itu yang saya amati seperti itu. Kemudian di kegiatan penutup ini tidak ada diberi kesempatan siswa untuk membuat rangkuman gitu ya. Siswa disuruh membuat rangkuman ya, diberi kesempatan
kemudian barulah kita kasih tugas, ya, kasih tugas di kegiatan ini. Dan ada kesimpulan gitu ya, di kegiatan penutup ada kesimpulan. Selain kita saya suruh buat rangkuman, kita sendiri menyimpulkan ya, dari hasil materi yang kita pelajari. Itu yang saya lihat di pembelajaran Bu Enda dan Bu Radina yang menggunakan Google Classroom. Memang menggunakan Google Classroom ini kita tidak bisa secara langsung melihat siswa aktivitasnya seperti apa, tapi saya harapkan juga walaupun tidak bisa seperti itu, tapi bagaimana trik-trik kita di dalam Google Classroom itu supaya nampak kelihatan siswa betul-betul aktif, siswa berdiskusi, kan gitu. Itu yang saya harapkan seperti itu. Oke. Silakan mungkin kalau memang ada yang mau ada tanggapan dari Bu Endar atau Bu Radina atas apa yang saya amati. Silakan Bu Endar atau Bu Radina. Kalau ada tanggapan. Saya Pak, kalau masalah persepsi atau pendahuluan itu biasanya ada di forum, saya kirim di forum biasanya Pak. Saya jadwalkan biasanya sebelum ada di forum. Oh, di forum ya, ada ya sudah di ya. forum, Oh, Pak. Biasanya pukul 8, saya jadwalkan itu pukul 8 kurang 10 menit. Jadi mereka di situ bisa membaca, istilahnya seperti kita kalau di kelas ya, menyapa, salam, kemudian mengingatkan mereka untuk tetap menjaga kesehatan, menyimak materi pembelajaran. Memang kalau materi saya tuliskan, memang kan seharusnya materi yang lalu diingatkan, tapi saya hanya menuliskan materi yang akan dipelajari kali ini. Itu saja Pak, kalau di forum, pendahuluannya di forum biasanya saya sampaikan. Kalau Bu Endar gimana Bu Endar? Hampir sama dengan Bu Rodina Pak, itu saya jadwalkan di forum. Yang pertama juga mengingatkan untuk mengabsen, untuk membaca doa sebelum ataupun sesudah mulai belajar. Terus kemudian kalau untuk merangkum Pak, untuk di materi itu saya tuliskan untuk merangkum hal yang penting untuk nanti panduan untuk mengerjakan soal-soal yang akan diberikan untuk pertemuan yang akan datang. Nah mungkin kalau saya memang tidak langsung saya kasih soalnya setelah saya kasih materi, jadi tidak begitu tahu anak itu paham betul atau belum tentang materi yang saya berikan. Mungkin itu Pak dari saya. Itu makanya kan setelah siswa itu mengamati video, kemudian apa namanya PowerPoint mungkin yang kita buat, ya kita kasihlah mungkin 1 atau 2 soal yang singkat, yang istilahnya bisa didiskusikan, tapi tidak memakan waktu gitu ya, tidak terlalu makan waktu kan gitu. Karena memang waktu kita memang terbatasi sih masalahnya kan ini. Jadi mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi tinggal teknik kita gimana caranya supaya kegiatan tatap muka yang biasa kita lakukan kita alihkan ke Google Classroom atau nanti pakai apa, ini tetap sama gitu ya. Nah, makanya nanti saya harapkan Bu Radina dengan Bu Endar ini belajar 365-nya lagi supaya yang saya share itu, supaya kita mungkin bisa bertatapan muka langsung dengan siswa, sehingga kita aktivitas siswa dapat kita lihat dengan baik yang gitu. Dan untuk selanjutnya ya untuk memperbaiki pembelajaran kita di kelas, dan mungkin juga bisa dipakai untuk melakukan penelitian kan Bu Radina, Bu Endar kan masih perlu kenaikan pangkat gitu kan. Sekarang ini kan kenaikan pangkat kan harus melakukan penelitian kan gitu. Jadi ini juga kesempatan buat Bu Endar dengan Bu Radina ini membuat PTK ya, dengan memanfaatkan pembelajaran lewat TK seperti ini kan gitu. Ya, ini juga bisa dipakai untuk penelitian kan gitu ya. Terus apa namanya, apa ya tadi ya,
Oke, mungkin itu aja mungkin ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kedepannya ini akan lebih baik lagi ya. Karena waktu kita juga hanya sampai 10.30 sampai 30. Jadi saya tadi lupa kalau ada janjian dengan Bu Radina dan Bu Endar tidak membawa laptop ke sekolah. Sampai mau masuk ke berita 4 baru saya ingat kan gitu. Makanya ini pinjam laptopnya Zoom. Ya. Itu aja mungkin ada lagi yang mau disampaikan kira-kira Bu Radina? Bu Endar? Sudah, Pak. Nggak ada ya? Oke, Iya. itu aja. Jadi untuk kita selalu motivasi diri kita sendiri untuk selalu meningkatkan kemampuan kita ya. Gitu ya. Lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.